welcome to our YouTube channel Ceritaku. Hari ini kita kedatangan tamu MUA. Terima kasih. Teteh mau perkenalan diri gimana atau aku yang perkenalan diri? Boleh deh. Oke, hai semuanya. Kita nyebutnya viewers. Oh viewers, Iya. Oke. Hai viewers semua. Namaku Tika Kusnaidi. Terus tapi orang-orang selalu manggil aku Tikus. Aku juga gak ngerti kenapa. Mungkin kayaknya singkatan dari nama aku. Bener gak sih? Nih, oke, by the way, Teh Tika ini satu perguruan ya sama kita dulu bekerja. Satu perguruan. Dulu di nanti sensor aja. Iya, tapi Teh Tika ini sekarang udah lulus dan udah jadi sukses. Alhamdulillah. Semoga kalian ikut sukses juga. Amin. Jadi langsung kita tanya-tanya ya. Boleh. Mangga, Teteh. Oh, ibu dari sini. Maaf ya. Aduh, kejutupan sama aku. Ya Allah. Jadi sering Allah. Kan sekarang tuh kan new normal ya. Udah normal belum sih kegiatannya atau udah ada? Sebenarnya kalau dari sekarang tuh kan kayak ini kayak mulai banyak, gak banyak sih, mulai kegiatan rutin lagi tuh after Lebaran. Tapi nggak seheboh dulu gitu ya sebelum pandemi kan. Kayak kalau sebelum pandemi tuh kayak ya maksudnya kayak setiap weekend tuh ada gitu kan. Nah sekarang tuh kayak nggak kayak dulu gitu, kayak mungkin 50%-nya baru jalan 50%-nya. Tapi kayak alhamdulillah sih segini juga kita kayak udah mulai coba maju gitu kan, daripada kan kita nggak mungkin ya kita diem terus di rumah gitu kan, nggak ngapa-ngapain, nggak ngerjain apalagi, nggak dapet penghasilan gitu kan. Itu poin utama. Akhirnya terus kayak semua tuh kayak nyambung gitu, mulai dari kayak misalnya ke pengantin gitu ya, pengantin ada yang udah mulai nikah tapi akad only gitu. Termasuk aku loh, nikah dalam pandemi. Iya. Hai ayam di rumah. Baru ya. Aku pengantin baru ya, baru sebulan lebih lah. Terima kasih. Nah kayak gitu kan, kayak mulai dari pengantinnya udah akad only, terus dari KUA-nya udah mulai ada izin gitu untuk bikin acara, dan kesananya kayak nyambung gitu untuk vendor-vendor. Jadi kayak alhamdulillah aja sekarang kita udah mulai ada kegiatan makeup, tapi nggak full kayak dulu. Dari spesifikasinya lebih ke mua wedding ya? Enggak juga sih. Tapi sebenarnya lebih ke weekend tuh memang kalau banyaknya sih wedding. Tapi kan hari-hari biasa mungkin ada juga kayak kelas, kayak private gitu. Nah untuk kelas gitu kayaknya nggak aku aja, semua juga kayaknya masih menerapkan kayak gitu. Semua MUA menerapkan itu. Jadi kita tuh kayak kelasnya tuh masih private. Jadi benar-benar sendiri-sendiri gitu. Nggak ada yang kayak workshop, seminar gitu, belum ada yang bikin kegiatan itu gitu. Rata-rata semua masih private untuk kelas. Tapi kalau misalnya kayak aku juga makeup sebenarnya nggak wedding aja sih, kayak lamaran sekarang udah ada. Cuman kalau wisuda aku belum ya, karena kayaknya belum ada sih. Wisudanya wisuda online kali ya. Wisudanya Wisuda online kan sayang kali, mungkin mereka makeup sendiri kayak gitu. Atau nggak mungkin mereka pakai aplikasi kali ya. Jadi lagi video call Udah pakai filter, udah cantik. Iya gitu. Teteh ini kan dulunya kerja nih kayak aku sama Temer ya. Gimana caranya bisa ini kan Teteh tuh udah booming loh. Udah termasuk dalam sih alhamdulillah. termasuk dalam muahid gitu. Teteh ini dulunya les atau kayak gimana, atau mungkin gift atau gimana? Aku nyeritain dari mana dulu ya, kayaknya sejarah aku terlalu panjang. Panjang banget, kita nggak beres 3 jam ya kayaknya. Ya sebenarnya sih awal karir aku kan jadinya, jadi kayak awal karir aku tuh aku sebenarnya kerja kantoran dulunya. Terus tiba-tiba aku tuh kayak harus stop dari kantor tuh karena ada alasan keluarga, karena aku udah nikah kan. Jadi kita tuh kayak jauh, jadi pasangan aku ada di Bandung, aku di luar kota. Akhirnya aku keluar. Nah udah gitu bingung tuh aku harus ngapain kan di rumah, sedangkan aku tuh kayak nganggur, terus biasa punya gaji bulanan, tiba-tiba harus nganggur total gitu kan. Akhirnya selama 6 bulan tuh aku masih di rumah. Terus aku mikir aku harus ngapain. Akhirnya boleh nggak, aku kan minta izin, boleh nggak aku belajar masak. Terus katanya udah deh nggak usah, kayaknya nggak berbakat masak gitu kan. Terus ya udah deh. Kata suami Teteh gitu. Terus betul kan ya? Betul.
jahit. Jadi nggak usah kayaknya baju-baju bolong juga percuma, kamu main buang-buang aja bukannya dibenerin. Oh iya udah deh, akhirnya yaudah deh mungkin make up, karena mungkin kalau make up aku ngerasanya kayak di kantor juga ya minimal kita pergi kantor kita make upan kan. Pakai lah. Akhirnya aku belajar dan sok pinter banget, datang lesnya tuh les wedding. Sok tahu, pokoknya sok tahu aja. Tapi datang tuh les wedding dan aku tuh pertama belajarnya sama Nanat. Iya. Nanat tahun 2016 pertengahan. Nah terus dari beres makeup, maksudnya dari beres belajar, aku tuh nggak langsung dapet job gitu aja, karena kan kayak orang juga belum tahu aku kan. Akhirnya aku tuh di awal tahun 2017, aku tuh kok mikirnya gini, ini kan kita wisuda banyak. Terus acara-acara banyak, kayak acara-acara ibu-ibu Persit apa segala macam itu banyak kan. Kok aku nggak dapet sama sekali, anehnya gitu kan. Akhirnya aku bikin lah di Instagram, aku kayak bikin iklan gitu, apa sih kayak ya poster promo gitu ya. Ceritanya kayak misalnya makeup hijab 200.000 gitu per orang. Tapi di bawahnya kalau 3 orang 175 ya gitu kan, kayak gitu-gitu lah pokoknya aku pakai banget gitu. Terus aja setiap hari dan itu setiap jam 7 malam. Aku selalu jam 7 malam. Konsisten Jam 7 malam. Taunya malah jadi kayak ada yang nanya tuh ada gitu yang orang-orang yang nggak kenal sama aku. Aku jadi senang kan. Aku dapet yang nggak kenal terus tiba-tiba ngechat terus tiba-tiba pengen make up sama aku. Terus tapi aku pikirannya aku nggak boleh ngasih harga yang terlalu mahal karena aku ngerasanya aku butuh foto. Aku butuh foto kan di situ. Jadi yang penting aku dapat foto di Instagram, so aku upload aja ya. Terus dulu masih zaman aku harus upload 3 gitu. Jadi fotonya setiap feed itu satu baris tuh 3 kayak gitu. Nah lama-lama udah mulai tuh yang nggak kenal banyak kan yang datang. Terus make up. Akhirnya malah dari situ aku kayak ikut workshop, ikut seminar. Terus kayak kan jadi nambah kayak oh iya sekarang tuh teknik barunya di alis gini nih misalnya, oh iya mata gini nih. Lama-lama jadi apa ya, mungkin dari hasil foto aku jadi kayak berubah mungkin ya hasil make upnya berubah. Terus udah gitu aku dikasih kesempatan juga waktu itu pertengahan 2017 sama Nana tuh diajakin buat jadi timnya dia, tim makeup kayak wisuda kayak gitu. Jadi karena mungkin dia juga udah full kerjaan, jadi dia bikin tim sendiri gitu, bikin tim sendiri. Bikin tim sendiri. Terus akhirnya aku gabung lah sama dia. Sampai sekarang. Berarti awal mulanya 2017 ya mulai karir itu. Berarti baru 3 tahun ya? 3 tahun dan udah banyak banget ya. Iya udah banyak itu. Katanya udah sampai ke luar kota dan lain-lain ya. Ya. Seru ya, dalam waktu 3 tahun ya man. Ya lumayan sih aku juga. Nah dari sebenarnya ada suka dukanya juga sih jadi muam menurut aku kayak mungkin sukanya tuh kayak ketemu sama orang baru, terus ya seru aja gitu tempat baru, terus dapet ilmu baru. Misalnya aku lagi belajar nih dapet ilmu baru, dapet teman baru, malah dapet sobat baru, keluarga baru gitu semua. Tapi ada yang gak enaknya juga. Misalnya nih aku pernah sampai make upin ibu pengantin, terus ibunya minta dihapus lagi. Kenapa? Karena dia dikomporin gitu sama satu orang. Katanya? Sama orang salah satu vendor komporin kalau hidungnya tuh bolong-bolong, keringetan. Ya Allah. Terus intinya jelek aja make upnya. Terus dia datang, pokoknya aku mau hapus sekarang juga. Sinetron banget. Dan itu dia mau akad, si ibu tuh mau akad ya. Terus aku bingung kan, terus gimana? Terus aku bingung, perasaan make up aku nggak ada yang rusak, dan rusaknya emang di sini memang rusak gitu karena dia keringetan kan. Gimana sih kalau keringetan jadi kayak bolong-bolong gitu ya, karena memang ibu itu pori-porinya besar. Terus aku rapihin kan, Bu, yang penting saya rapihin sekarang, ibu akad aja dulu gitu kan. Nah maghrib dia datang, tapi dia minta maaf pas maghrib. Terus dia menyadari kalau dia itu dikomporin sama salah satu orang itu. Tapi kan maksudnya pada saat itu aku kayak langsung ngedrop gitu kan. Kebayang gak sih kayak di depan banyak orang terus dia ngomong, make upnya aku mau hapus. Tolong panggilin supir saya. Tolong panggilin supir saya, ambilin make up saya di rumah.
sedih gak sih digituin kayak depan banyak orang terus aku lihat kiri Iya. kanan semua orang pada ngeliatin Reputasi ya. iya tapi sampai akhirnya tuh kedengeran kan sama satu istilahnya di hotel gitu kan sama satu kenapa intinya gitu. Akhirnya udah aku ceritain pas maghrib ketemu ibu itu lagi dan ibu itu minta maaf gitu. Terus dia menyadari kalau dia tuh memang kekomporin. Terus aku kayak yaudah sih aku lapang dada aja karena maksudnya ibunya juga udah legowo gitu kan, udah ya udah dia udah minta maaf, aku juga minta maaf, takutnya memang aku juga salah aku bilang gitu kan. Itu sih aku dukanya ya, yang paling benar-benar kena ya, nggak bisa Tapi lupa lebih banyak ya. sukanya kan Teh. iya pasti banyak dong. sukanya, jadi jangan lupa ya jadi muan Amin. Semoga ya. Terus tadi tuh pertanyaan aku rasanya banyak banget di otak aku tiba-tiba kayaknya aku jawabannya kepanjang. Enggak aku seru. By the way, Teteh lapar nggak sih? Lapar nggak? Kayak kelihatan ada di sini. Please, aku lapar. Mau cemil dulu nggak? Boleh dong. By the way, ini busway. Kita sambil minum dulu ya. Boleh Teh, boleh. Kita dapat ini ya Kiriman. dari Dapur Mino. Wow. Ini roti kekinian. Roti kekinian. Silakan tamu. tisu. Baik, terima kasih. Comot yuk. Teh, gimana nih comotnya? Aku Ambil aja. gini aja kali Maaf ya viewers, comotnya. kitanya lapar. Kita lapar. Soalnya wangi banget. Iya lapar. Iya benar. Iya kan wangi banget kan? Iya wangi Ini banget. garlic Coba, itu ya? coba Iya, comot aja garlic. dari sini nih. Kita bagi dua aja yuk. Lihat tuh lihat. Wow. Iya Bisa dong. kita cobain yuk. Nah. Terima kasih Nih. buat apa ini? Bener-bener. Dapur minum. Dapur minum. Kita cobain ya. Enak. Nah, aku suka. Bener-bener Cream cheese ya dalamnya ya? cream cheese. Gurih tapi pas gitu ya. Nggak Ini kayak pakai saus lebih enak. ada sausnya. Mantap. Ini selain enak lapar ya. Pas. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, Enak banget. Terus kayaknya nggak pelit topping. Ya. dan kayaknya harganya juga bersahabat. Masih worth it ya. Kepoin aja deh IG-nya Dapur Minong. Dapur minum. By the way, Maaf abis. Karena emang enak. Gimana? by the way, selama jadi muat kan banyak ketemu orang. Pernah ngemakapin siapa yang benar-benar wah gila, nggak nyangka gitu gila Akhirnya bisa gue juga lagi bisa gitu nge-makeupin ya. orang ini gitu. Ada nggak? Ada. Minum Siapa? Silakan minum dulu. Sambil makan apa gitu. Adalah Rachel V-nya. Oh iya. Ya. Oh ya. Aku gak nyangka banget bakal make upin dia kan, karena waktu itu dia tuh kayak datang ke Bandung, so aku tuh lagi make up keluarga gitu, terus tiba-tiba siapa gitu ya yang ngeliat storynya Rachel V-nya kalau dia tuh lagi mau make up tapi dia nyari mua Bandung, terus siapa ya intinya kayak gitu. Tiba-tiba nggak tau gimana, terus kayak si Nana tuh kayak, Tik lu mau nggak make upin Rachel, kata gitu. Oh di mana, di Dago, wah jauh, kayaknya akan keburu deh, aku bilang kayak gitu. Kecuali dia mau jam segini, ya. Taunya akhirnya dia mau nunggu gitu. Walaupun aku tuh kayak dari Kota Baru harus ke Dago Pakar, kayak atas gitu kan, jauh banget kan. Terus dan itu posisinya dia mau datang ke acara undangan gitu. Terus aku datang, so aku kan kayak deg-degan itu ya. Maksudnya ini taulah kalau selebgram atau ya kayak gitu kan gimana sih gitu kan kalau ketemu. Ternyata super humble banget, baik banget. Terus kayak maksudnya ya udah aku telat ya, maksudnya kan karena memang aku juga lagi kerja gitu pada saat itu. Jadi dia mau nunggu. Terus ya nggak kan di pikiran orang tuh kayak make upin orang yang udah terkenal tuh kayak sombong, Terus banyak maunya. iya, Ribet gitu dan ya. tapi dia enggak benar-benar yang cuman diem, oke, ya udah gitu, selesai, nggak yang ribet. Kan kita deg-degan ya, kalau Takut ketemu, kurang apa. misalnya, oh ini listnya di sebelah, oh ini kayak gitu-gitu. Ternyata dia nggak sama sekali dan maksudnya dia enjoy aja di make upin. Sama Ayu Dewi itu dong. Dewi. Oh iya tahu. Itu buat acara apa sih waktu itu? Aku pernah lihat. Ayu Dewi waktu acara dia jadi MC weddingan gitu.
di salah satu hotel gitu Di Jakarta tapi. di Bandung. Oh, di Bandung. Kayak gitu. Dan maksudnya ini aku ngobrolnya belak-belakan aja ya. Jadi dia ngorder dan dia bayar, dia enjoy make up, ya udah. Oh, iya. Jadi selayaknya klien-klien biasa aja gitu, bukan Dia bukan ngerasa yang dia endorse gitu lu kan. mau endorse gue nggak gitu, walaupun dia udah artis papan atas istilahnya gitu, tapi enggak, dia dibayar Profesional. layaknya klien gitu ya, duduk biasa tuh kayak enjoy aja gitu ngerjain dia tuh kayak pas gitu, terus baik pula. Makasih. Sama-sama Bu Ayu. Ayo, Teteh, menurut Teteh nih ya, dari semua make up, alis, teknik bulu mata, blush on atau bibir, yang paling on, yang menurut Teteh paling bagus, walaupun nggak pakai apa-apa, sih cuma salah satu nih, salah satu, alis. Yang nggak boleh ketinggalan itu kalau Yang misalnya boleh kita mau ketinggalan apa? kayak kamu mau pergi gitu. Apa sih yang harus wajib dipakai? Apa lipstick kah? Iya. Apa harus Dari pakai semuanya nih, yang menurut Teteh satu doang, yang paling penting? yang paling penting Ini Mata. ya pokoknya di sini aja. Kalau nggak alis boleh lah, alis nggak pakai karena mungkin ini kayak umum ya, aku ngasih kayak umum, nggak aku doang gitu. Mungkin alisnya udah tebel, tapi yang penting di sini. Ini tuh ya mau maskara lah, mau eyeliner lah, mau eyeshadow, ya pokoknya di sini, di mata sini. yang penting onnya di Tapi ada juga yang alis, jadi mata dia bodo amat, yang penting dia pakai alis gitu. Ada juga kayak gitu kan. Karena kalau lipstick kayaknya penting sih, tapi kayaknya untuk sekarang kayaknya nggak begitu penting apa Iya, karena kita lagi nggak pakai masker, percuma. Iya. Penting ini mata. Kayak ya pasti sih kalau kalian lihat foto di IG atau di mana pasti yang kalian lihat mata. Iya. Yang paling Yang bikin pasti hidup. kalian lihat itu seret pasti mata si orang itu kan. Iya. Bukan ih kok bibirnya pink sih, kok bibirnya merah sih, enggak kan, tapi pasti kalian langsung lihatnya seret ke matanya. Iya. Mata. Iya. Iya sih, iya sih. Soalnya kadang kesalahan diksi enggak. Kesalahan bikin alis. Katanya gini, kata Dika, des nggak? Katanya gitu, gue des tuh kalau desa kalau kata orang Sunda. Enggak, terus kedengeran. Maaf ya. Enggak. Jadi lupa. Enggak, bener sih mata kata aku. Jadi aku kalau keluar nggak pakai maskara tuh rasanya nggak pede teh. Kurangnya. Iya, Karena kan alis kamu udah bagus ya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, soalnya kadang kalau misalnya kesalahan bikin alis juga bikin, kalau menurut aku ya, aku lihat orang kalau misalnya salah bikin alis tuh jadi kontur mukanya tuh jadi aneh gitu. Iya. Yang lihat Maksudnya salah bentuknya. salah Iya, bentuknya salah bisa, atau misalnya dia ketebelan atau salah warna Iya, Atau jadi nyengsol aneh. kali ya. Iya, nyengsol. benar-benar. Jadi kalau menurut aku Kayak tiba-tiba merubah karakter dia iya gitu. betul. Iya. Jadi Iya sih, tadinya bener. biasa kalau Jadi kayak galak ya. Nah, Jadi Iya, kayak, kayak eh, gitu. iya bener-bener berarti mata banget jendela hati mata. Dari mata turun ke hati gitu maksudnya. Oh iya, Teteh ada pengalaman yang mengharukan ya sih pas lagi make up ya. lagi make up? Ada itu benar-benar aku tuh ngerasainnya super terharu banget. Tapi mungkin orang-orang ada yang mungkin lebih haru itu ya, tapi aku kayak posisinya di situ tuh kayak gimana ya, aku tuh berasa anaknya gitu. Jadi kan dulu aku tuh suka make upin orang tua pengantin kan. Terus tiba-tiba datanglah orang tuanya dengan dia pakai kursi roda, terus kurus gitu kan. Terus aku kayak dari jauh tuh kayak udah feelingnya udah jelek aja ya, kayak duh kayaknya ini ibu sakit deh, kayaknya aduh aku gimana dong, aku takut nangis gitu kan, aku sedih. Udah aja pakai kerudung biasa kan datang, beda ibu di sini ya, udah ada beres. Terus aku kan kalau misalnya make upan kalau dia pakai kerudung harus minimal, kalau nggak dia nggak mau dibuka minimal dia segini Diturunin ya? Diturunin. Bu boleh nggak kerudungnya ke belakangin, aku bilang gitu ya. Boleh, dicopot juga nggak apa-apa, kata gitu. Oh ya. Terus pas dibuka dia tuh kayaknya mungkin sakit dan udah nggak berambut si ibunya tuh. Terus kayak pucat gitu. Jadi aku selama make up tuh kayak pengen nangis aja gitu, maksudnya dia tuh mau menyaksikan anaknya nikah tapi dia tuh udah kondisinya kayak gitu. Terus dan selama make up juga dia kayak bercucuran aja gitu. Apa sih, sedih aja gitu dianya, sedih, nangis gitu ya. Terus aku juga jadi nggak tega kan make upnya, Bu,
dipakai alis ya biar bagus, biar kata iya harus kan, misalkan dia udah nggak ada nih, udah bener-bener nggak ada ya pakai, jadi bikin alis juga kayak ya ampun dia udah nggak punya alis gitu kan. Emang udah tua banget ya? Enggak, jadi semua yang berbulu tuh udah nggak ada, Karena habis kemo mungkin ya. sampai bulu Mata pun matanya nggak ada. juga nggak ada, Sedih bulu ya. mata aslinya juga nggak ada, makanya kayak Pak pakai bulu mata mau nggak? Jadi sama aku bawa senang aja gitu, maksudnya biar ibunya senang kan. Jadi dia punya bulu mata gitu kan, dia punya alis gitu, terus pakai lipstick, walaupun dia setiap lagi di makeup tuh ya cirambai ya, cirambai gitu. Dia ikut sedih kan, sedih banget. Jadi kayak udah beres tuh kayak udah ya aku kayaknya nggak bisa touch up deh, aku nggak sanggup. Karena aku pribadi juga aku nggak sanggup gitu ngelihat ibunya juga, walaupun mungkin ibunya tegar kali ya, tegar pada saat itu walaupun sambil cirambai, tapi tetap Sedih. aja aku yang sedih gitu. Kalau aku pengalaman aku gitu. Terus kemarin juga sempet ada yang pengantin mau di makeup, tapi akunya memang nggak bisa, tapi dia minta di makeupnya di rumah sakit. Kenapa? Jadi merinding orang tuanya ya? sakit, jadi harus dinikahkan pada saat itu juga istilahnya gitu kan. Terus aku nggak dengerinnya, iya aku nggak denger gitunya juga kayak, duh kayaknya aku nggak sanggup deh, harus di posisi itu di tempat itu, terus aku harus make up yang biasanya kita kalau nikah tuh seneng ya, happy gitu kan, kayak kita ada bakal punya hidup baru gitu kan. Terus aku harus sedih gitu, aku ikut sedih gitu kan, aku nggak tega juga kan. Terus aku bilang aku maaf ya aku nggak bisa lagi. Terus memang pada saat itu akunya juga emang lagi ada cara, jadi aku nggak bisa. Tapi kebayang kalaupun emang aku memang gak ada kerjaan, terus aku harus ngambil juga, aku tuh gak tega gitu, gimana ya rasanya. Kayak ikut ngerasain gitu gimana ya. Di Sedih posisi ya. itu gak ada. Apalagi di rumah sakit. Ya itu di rumah sakit. Akhirnya diambil lah sama teman aku, 2 teman aku, karena yang nikah tuh adik kakak. Ini kan di kakak. Orang tuanya udah sakit. Iya, semoga Sedih, nggak ada sedih. kejadian lagi ngeri ya. Amin. Tapi Sekarang kita bahas masa depan nih. ya, 5 tahun. cuan guys. Siap. Amin. Teteh 5 tahun lagi, impian teteh mau jadi apa? Tika Kusnaidi 5 tahun ke depan. Teteh tikus nih. Kan ini. Teteh kan tadi bilangnya itu nama hoki kan. Teteh tikus 5 tahun lagi mau jadi apa? Sebenarnya aku tetap sih karir aku ngerasa kayak ya udah aku tetap di muak ya, tetap muak. Tapi pengen jadi banyak apa ya, aku tuh jadi pengen jadi inspirasi banyak orang, lebih ke situ sih gitu. Jadi jangan sia-sialah kita punya karya terus kayak orang cuma kayak oh ya, tapi pengennya selalu dilirik, selalu orang tuh kayak nungguin karya-karya aku gitu. Aku lebih ke situ sih pengennya. Balik lagi ke karya ya, inspirasinya dari mana sih? Kan kamu pengen jadi inspirasi tuh, sebenarnya pas kamu jadi muat tuh inspirasinya tuh dari siapa gitu? Ada nggak sih istilahnya mah apa ya, kalau orang musik tuh lihat musiknya siapa gitu, orang modelnya siapa? Sebenarnya banyak ya, kayak mungkin aku ngelihat mua-mua lain makeup dia punya ciri khas masing-masing gitu kan. Terus tiba-tiba mungkin orang ngelihat aku udah punya ciri khas sendiri, walaupun mungkin aku ngerasanya kayak masih ada yang harus digali gitu, masih ada yang kurang. Tapi nggak ada yang patokan satu gitu, siapa A B C D nggak ada. Jadi semua aku lihat mulai dari Instagram, Pinterest, terus kayak kalau YouTube untuk dibikin kita aja. ya, kalau YouTube kayaknya untuk seru, aku sih ngerasa kayak untuk seru-seruan aja gitu kan. YouTube cerita aku aja pokoknya dia. Kita aja. Kalau untuk ngegali aku akan nanti kemana gitu jurusannya si makeup itu kemana, kayaknya aku lebih harus lihat gambar gitu. Jadi kayak Instagram kan dia bilang tok gitu foto, jadi aku ngeliat oh ya kayaknya aku harus coba deh stylenya kayak gini. Tapi kadang-kadang juga suka lagi makeup tiba-tiba kayak aku nyobain deh kayak gini, nyoba Berarti sendiri kalau gitu. make up tuh ada istilahnya mah kayak apa ya? Kayak kreasi gitu, nggak selalu pakemnya kayak gitu Iya. berarti. Iya. Ya maksudnya kayak eyeliner aja. Eyeliner kan ada yang cuma segini, ada yang panjang, ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang nggak pakai sama sekali, yang kayak gitu-gitulah. Terus kayak alis kan ada yang kotak, yang cuman bulu doang, atau yang nggak pakai sama sekali, ya kayak gitulah. Beda-beda ya, tergantung dari mukanya. Oke, ada yang
mau di ini nggak share kan teteh mau jadi inspirasi banyak orang nih. Amin. Amin. Apa sih namanya quotes ya? Quotes yang nempel banget di hidup teteh nih terus mau dibagiin buat sama viewers semua ini di rumah. Siapa tahu di luar ada yang mau jadi sedang merintis karir jadi mua gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kita tuh kayak intinya satu sih, jangan pernah berhenti belajar. Itu pertama. Jadi belajar apapun lah, misalnya nih kita kan ilmu ya, jadi jangan kayak kayaknya aku cukup segini aja deh make upnya gitu, kayaknya segini juga udah oke make up aku. Itu nggak bisa, karena untuk menuju kalian pengen sukses itu tuh kalian tuh harus banyak belajar apa aja gitu. Iya, misalnya kalian udah belajar make up, tapi kalian juga belajar nih kayak adatnya, misalnya nih tiba-tiba ada seminar tentang adat Palembang, ya udah ikut aja gitu. Ntar kan jadi kayak tahu, oh ternyata Palembang tuh bajunya begini, hairdo-nya begini gitu kan. Walaupun kita nggak ngerjain, kita tetap ngerjain make up. Tapi kan dari kita tahu looknya kayak gitu, kita jadi tahu kan, oh berarti make upnya harus begini. Ya lebih ke situ. Kalau aku sih lebih ke situ. Jadi apapun gitu di luar sana tentang pelajaran apapun tentang make up, datanglah gitu, belajarlah. Iya semua. Jadi nggak ada sampai situ beres terus kita make up yang penting mikirin cuan. Bener nggak? Mikirin cuan. Duit aja yang dipikirin. Nggak bisa, karena tetap aja balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau maju, mau sukses ya belajar. Gitu. Jangan pernah berhenti belajar dari teknika ya. Semangat ya. Sama konsistensi tadi kalau aku nangkep sih dari tadi yang pertama gitu kan, konsisten pasti ya. Yang share di Instagram konsisten tiap jam 7 malam share. Iya benar, konsisten. Itu pasti ada ininya, pasti ada hasilnya. Iya, feedbacknya tuh bagus banget kalau kita kayak, terus ini nih kayak misalnya kalian jualnya di Instagram. Terus kalian jangan sampai kelewat saat setiap hari itu harus posting di jam yang sama. Misalnya jamnya tuh kalian lihat tuh insightnya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya antara jam segitu aja. Dan harus, kalau sebelumnya setiap hari harus setiap hari. Kalau sebelumnya 2 hari sekali ya 2 hari sekali. Itu harus bener harus terus. Kalau nggak kayak gitu, kalau misalnya kalian misalnya hari ini hari Kamis, terus nanti kalian postingnya Kamis depan, nanti kalian akan turun. Jadi Instagram kalian tuh istilahnya orang-orang lagi pada lihat terus tiba-tiba kalian nggak ada, langsung hilang, langsung ke tutup orang lain kayak gitu loh. Makanya sekarang followers kamu jadi banyak. Iya, aku juga nggak ngerti. Sekarang aku gak ada kerjaan kan, akhirnya aku make up, terus akhirnya aku dapet tuh like-nya tuh nggak seperti biasanya, kayak 2 kali lipat dari biasanya gitu kan. Seneng banget kayak, wah like-nya banyak banget. Terus akhirnya besok bikin lagi, jadi semangat kan, besok bikin lagi. Tapi lama-lama apa coba follower aku turun. Kenapa? Sampai ratusan. Terus aku gini, kenapa ya kok turun? Dan itu aku sibuk stres setiap hari mikirin follower. Ini kemana aja 100, 200, terus ya turun. Terus sampai akhirnya lebaran. Kok bisa? Aku bilang gitu. Akhirnya kan lebaran kan stop kan, karena kita kan sama keluarga kan. Akhirnya lama-lama mungkin karena aku stop, jadi aku tuh kayak udah aku terus aku break out. Aku tuh ada jadi break out gitu kan, karena mungkin tiap hari aku terus-terusan make up. Terus akhirnya aku kembalilah ke habitat aku ya, aku posting lah muka-muka klien. Walaupun aku sebenarnya udah habis stok muka klien yang harus aku posting, tapi aku posting ulang gitu. Tapi dengan aku kasih tips-tips gitu kan di captionnya. Taunya like-nya normal, tapi follower aku naik gitu. Jadi aku tuh langsung kayak gini, oh jadi orang tuh kayaknya terus kayaknya apaan, kayaknya aku nggak cocok jadi konten kreator, jadi yang vlogger gitu, kayaknya nggak cocok. Jadi kayaknya orang-orang ingin melihat hasil karya aku gitu. Nah dari situ aku coba lagi kan, posting lagi si muka-muka klien. Bener, langsung balik lagi naik kayak, cepet banget langsung naik lagi gitu kan. Langsung ada lagi gitu, kayak tiap hari tuh ada yang nge-follow. Oh gitu ya. Terus tiba-tiba aku nyempilin muka aku, nggak ada yang follow sama sekali, tapi like-nya banyak gitu. Jadi aku kayak, ya kayaknya orang tuh menunggu karya aku, bukan menunggu muka aku gitu. Aku tuh kayak, udah deh, alhamdulillah aku gak usah make up-an kayak orang. Lucu juga sih ini ceritanya. Kayak bodor. Terus kayak,
padahal follower aku hilang 200 berapa. Suku tiap hari yang dibikin follower. Kenapa follower? Apa sih yang kamu mikirin follower? Ya aneh gitu, maksudnya aku jadi aneh. Apa yang salah? Apa yang salah gitu. Ternyata pas aku balik kayak ke konten aku semula dengan aku posting-posting gitu, oh naik lagi. Jadi ternyata mereka kan menunggu itu gitu. Mereka menunggu itu. Dan tips juga kalau kalian posting foto, kasihlah captionnya jangan yang kayak yang biasa aja. Jadi mungkin ada yang bisa bikin ketawa atau misalnya bikin tips atau yang kayak ya yang lucu dan mereka tuh mau baca gitu. Jangan sampai kayak cuman make up May apa sih cuman For standar wedding, bla bla gitu-gitu for aja wedding, gitu ya. udah aja nah gitu. Jadi ada kata-katanya yang bikin kayak seolah-olah kita tuh ngobrol sama dia, kita tuh ngobrol sama yang lihat gitu, kayak gitu seolah ngobrol. Ya notes ya berarti itu buat nambah followers. Buat kalian yang atau enggak baru-baru jadi MUA, ini ada tips and tricks ya dari Buat cara nambah followers. Iya benar. Iya, Nambah. iya benar. Itu juga jadi ini ya teh, jadi apa? Evaluasi. Iya, ternyata teh followers itu tuh maunya apa? Itu kan kelihatan ya. Ya aku jadi ketahuannya pas kemarin, pas tahu gitu. Oh ternyata mereka tuh nungguin karya aku, bukan nungguin muka aku. Jadi ya udah. Tapi agak sedih juga ya. Mereka nungguin karena bukan muka aku. Mungkin kayak orang-orang lihat, wah vlogger gitu ya, Iya, keren tuh bagus. Terus kayak aku, emang aku nggak cocok kayaknya. Udah. Emang aku harus make up aja gitu. Karena bodoh amat. Padahal hasil make up-nya tuh bagus sih, maksudnya apa ya? Terus kan itu kalau foto kan gini, aku lagi pengen fotonya nanti kayak posenya misalnya gini gitu ya. Jadi selama dari foto pertama sampai foto 50 tuh gini semua. Iya tuh gini. Cuma gini doang. Sampai aku bilang, ya kok gini semua sih bentuknya? Iya karena aku pengen posenya kayak gini. Tapi kalau aku lagi pengen posenya yang gini aja terus. Iya. Jadi selama dari pertama sampai jepretan terakhir tuh kayak gini aja terus. Aku tinggal cari aja gitu yang bagus yang mana. Emang tidak berbakat jadi model. Gak apa-apa lah, bakatnya ada yang lain ya. Bakatnya Punya tangan bakat. teh. Bakatnya di tangan. Yang penting punya bakat ya. Bener. Kalau kita belum menemukan kayaknya nggak apa sebentar lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan ya, segera ya. Amin. Oke, terima kasih viewers. Hari ini spesial teh tikus yang closing mangga teh. Makasih ya viewers udah nonton kita bertiga. Makasih juga udah ngundang aku. Iya, teh aku yang makasih loh udah nyempetin waktu buat kita ya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa, pokoknya yang paling penting tuh jangan lupa subscribe, Like, sama komen. komen. Oh gini ya? Iya, jangan lupa. Oke. Jangan lupa. Klik yang warna merah. Stay positif, stay healthy. Terus apa lagi sih abis itu? Aduh maaf ya skip terlalu banyak bercanda. Pokoknya terima kasih buat viewers. Dadah. Buat viewers, Eki itu sekarang lagi terlibat Yes. di konser show ya, benar? The Journey Show. The Journey Show, The Journey Isyana Saraswati. Kok bisa sih? Gimana Nah, ceritanya? jadi itu sebenarnya gara-gara